antusias ini dan mengikuti rangkaian acara untuk memperkenalkan apa sih itu Okoshi dan dalam rangka untuk mengundang teman-teman berpartisipasi dan belajar bersama Okoshi di tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Syifa Gaharu atau teman-teman bisa panggil saya Syifa di sini selaku moderator acara Information Session hari ini dan bersama saya di sini ada headmaster dari Okoshi Language Education Program yaitu Pinka Sensei. Oke, selamat malam Pinka Sensei dan ke- kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman sekalian dan semoga information session ini menjadi sesi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, aku izin untuk melakukan share screen ya teman-teman. Oke, selamat datang pada sesi What could I say? Oke teman-teman, selamat datang pada sesi informasi untuk Okoshi 2026 Admission. Jadi, untuk sesi hari ini teman-teman kita akan mempelajari lebih lanjut terkait apa itu Okoshi Japanese Language Education Program dan apa aja sih yang ditawarkan oleh Okoshi di tahun 2026 ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan lanjut ke sebelah teman-teman. Oh iya, sebelumnya mungkin untuk sedikit ice breaking, teman-teman boleh nih untuk chat di kolom chat eh, member- untuk memberitahukan kepada kami, kira-kira teman-teman ingin belajar bahasa Jepang itu untuk apa sih? Silahkan ya teman-teman untuk mengirimkan alasan teman-teman di kolom chat supaya nanti bisa kita baca bersama. Oke, aku lanjut ya teman-teman ke slide berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman mendaftar untuk information session ini tujuannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut. Apa sih itu Okoshi ya, teman-teman? Oke, jadi mungkin udah banyak juga udah apa ya, banyak di sosmed teman-teman atau mungkin dari teman-teman, dari temennya teman-teman gitu ya teman-teman, apa sih Okoshi itu? Nah, Okoshi itu teman-teman adalah program pembelajaran bahasa Jepang, jadi sejenis kursus ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita berorientasi untuk membantu siswa-siswa kami yang mayoritas dari fresh graduate atau young professionals, jadi kayak profesional muda gitu ya teman-teman, untuk mencapai JLPT level N3 dan N2 dengan menekankan pada kemampuan KAIWA. Nah, kenapa sih kita mentargetkannya itu fresh graduate dan young professionals? Dan kenapa kita pengen murid kita itu tuh bisa speaking teman-teman? Nah, karena Okoshi itu nanti semua siswanya akan disalurkan kepada eh, pekerjaan di Jepang teman-teman. Jadi eh, kita di sini tidak hanya belajar teman-teman, tapi jika teman-teman memenuhi syarat yaitu memiliki level sertifikat JLPT N3 atau N2 nantinya, teman-teman akan bisa kami salurkan kepada employer di Jepang teman-teman. Nah, employer di Jepangnya juga banyak ya teman-teman, tidak sedikit, juga banyak dari berbagai bidang dan tentunya em, perusahaan ini tuh sudah memiliki reputasi di Jepang dan nanti teman-teman akan dipekerjakan dengan visa profesional yang mana menurut kami ini tuh kesempatan yang langka ya teman-teman dan tidak banyak di luar sana tempat les bahasa Jepang yang menawarkan supaya teman-teman itu nanti bisa bekerja di Jepang. Jadi itu Okoshi teman-teman. Kata kuncinya adalah yang profesional dan fresh graduate, em, Kaiwa skills dan juga pekerjaan di Jepang. Oke, lanjut. Mati kudasai. Nah, mungkin teman-teman berandai-andai kenapa sih kita itu harus bekerja di Jepang? Kenapa sih salah satu tujuan Kaburaji dulu yang paling populer itu adalah di Jepang, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman memahami ya untuk keadaan tenaga kerja di Jepang sekarang ini seperti apa. Oke, jadi di Jepang itu seperti yang teman-teman ketahui, populasinya mulai menurun ya, teman-teman. Sehingga sangat banyak kebutuhan tenaga kerja nih karena populasinya yang ada di angkatan kerja produktif itu menurun. Nah, mereka butuh tenaga kerja. Dan karena mereka butuh tenaga kerja, karena tenaga kerja itu menjadi langka, tentunya gaji yang ditawarkan itu lebih besar ya, teman-teman. Dan
Dan apa ya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, Jepang akhirnya membuka pintu mereka nih untuk mendatangkan tenaga kerja asing untuk bekerja di Jepang. Seperti itu, teman-teman. Dan kenapa menurut kami pekerjaan di Jepang itu tuh apa ya, tepat untuk kita semua, teman-teman. Yang pertama adalah better salary and stability. Oke, jadi dari kami tuh mengamati kalau gaji di Jepang itu rata-rata stabil ya, teman-teman, dan starting levelnya juga lumayan besar apabila dibandingkan dengan di sini. Oke, berikutnya tentu aja skill update and career growth. Jadi mungkin ada banyak posisi yang ada di Jepang namun sebenarnya belum ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman berhasil mendarati pekerjaan tersebut tentunya akan sangat berguna ya, teman-teman, untuk eh, upgrade diri kalian dan juga karir kalian seperti itu. Dan berikutnya tentunya professional working culture. Kalian akan bekerja di lingkungan orang Jepang yang terkenal dengan profesionalismenya, dan juga mungkin nanti ketemu dengan coworkers yang juga dari luar negeri dan dari Jepang seperti itu. Jadi kami rasa em, Jepang itu adalah tujuan untuk teman-teman kabar aja dulu dengan yang apa ya, bagus ya, teman-teman. Oke, lanjut berikutnya. Nah, tapi kami menyadari kalau salah satu permasalahan yang ada untuk dalam menyalurkan pekerjaan ke Jepang itu, di Indonesia tuh banyak talentanya, teman-teman. Banyak orang-orang muda yang bertalenta, yang, oh, skillsnya ada nih, pendidikannya bagus, namun terhalang di bahasa. Oke, jadi banyak sekali ya, teman-teman, yang oh, bagus, tapi ketika diwawancara mereka malah tidak lolos karena mereka ternyata kemampuan bahasa Jepangnya belum mumpuni. Makanya kami came up with a solution untuk mendirikan Okoshi, teman-teman. Nah, Okoshi ini sudah ada dari tahun 2024, di mana kami sudah membuka berbagai kelas yang akhirnya tuh nanti berorientasi pada JLPTN 2 dan N3, teman-teman. Dan di tahun 2026 ini, kami dengan senang hati mempersembahkan kembali kesempatan yang sama untuk teman-teman yang belum berkesempatan bergabung di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini, teman-teman, kami akan membuka 3 kelas, yaitu dari kelas 0 sampai N3, dan berikutnya kelas N5 hingga N2, dan meskipun tentatif, teman-teman, tapi kami juga menawarkan opsi kelas N3 sampai level N2. Nah, selain itu, kami juga menawarkan beberapa kelas privat, namun untuk informasi kelas privat akan kami sampaikan pada informasi terpisah. Dan untuk sesi kali ini kita akan menjelaskan saja untuk kelas 0 sampai N3 dan 3 kelas ini ya, teman-teman. Oke. Jadi silakan ingat-ingat lagi tuh, teman-teman. Kemarin waktu diisi formulir, teman-teman tertarik untuk kelas yang mana, nanti kita bisa pelajari kelasnya bersama-sama. Oke. Berikutnya, nah ini adalah overview kelas ya, teman-teman. Seperti apa sih kelas di Okoshi itu? Nah, jadi bisa kita lihat, teman-teman, di sini ada 2 kelas yang tujuan akhirnya itu N2 dan 1 kelas yang tujuan akhirnya itu N3. Nah, di sini ada jumlah waktunya, teman-teman. Di sini ada N5 itu sekitar 14 minggu, N4 itu 13 minggu, N3 itu sekitar 25 minggu. Dan kalian bisa melihat kalau di sini Kaiwa itu dimulainya dari level N4 ya, teman-teman, untuk kelas 0 sampai N3 dan untuk kelas N5 sampai N2. Nah, untuk teman-teman yang nanti mungkin tertarik untuk mengambil kelas N3 sampai N2, nanti Kaiwa itu akan dimulai dari paling awal ya, teman-teman. Oke, nah ini untuk detailnya, teman-teman, kelas materi itu akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan ketika nanti teman-teman sudah ada kelas Kaiwa itu akan dilaksanakan dalam 1 kali seminggu, teman-teman. Jadi dalam 1 minggu, ketika kelas Kaiwa sudah selesai, maka nanti teman-teman akan belajar selama 3 kali dalam seminggu. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditampung dulu, teman-teman. Nanti kita akan adakan sesi Q&A di akhir sesi. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kelas yang akan dibuka, teman-teman, terutama untuk kelas N5 dan sampai N2 dan 0 sampai N3, itu akan dibuka di hari Sabtu.
Sabtu dan Minggu, teman-teman, di jam 9 sampai jam 11 WIB. Nah, untuk kelas N3 sampai N2 karena masih tentatif, maka kalau ada teman-teman yang tertarik dan memenuhi kuota, nanti akan kami kabarkan untuk jadwalnya. Tapi untuk kelas yang memang akan dibuka, jadwalnya di hari ini ya, teman-teman. Jadi, jika teman-teman berminat, bisa banget nih untuk menyesuaikan availability dari teman-teman sekalian. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut pada informasi kurikulum Okoshi yang akan disampaikan oleh Pinka Sensei. Tapi sebelumnya mungkin akan ada beberapa yang bersifat general dikit yang masih akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi sambil menunggu Pinka Sensei boleh menyiapkan slide-nya ya jika ada, dan aku akan menjelaskan dulu untuk yang generalnya. Oke, teman-teman. Seperti apa sih belajar di Okoshi itu? Jadi Okoshi itu berbasis online sepenuhnya ya teman-teman. Jadi kami merupakan kursus daring tanpa ada kelas offline. Nah, selayaknya kelas online pada biasanya kami menggunakan berbagai media, yaitu yang pertama kami menggunakan Discord. Jadi nanti ada server Discord teman-teman untuk berkomunikasi dengan teman-teman kelas, dengan guru, dan ya nanti kita akan berkomunikasinya di Discord ini, teman-teman. Kemudian kita juga akan menggunakan Google Classroom. Mungkin teman-teman yang udah lama lulus kuliah atau baru lulus masih ingat dengan Google Classroom. Kenapa kita menggunakan Google Classroom? Karena nanti akan ada tugas yang didistribusikan, teman-teman. Jadi salah satu karakteristik Okoshi sendiri itu adalah tugas ya, teman-teman. Nah, tugasnya apa aja nanti akan kami jelaskan. Kemudian, semua kelas kami direkam dan diupload ke YouTube. Jadi, kalau teman-teman tidak hadir dalam kelas, teman-teman bisa menyaksikan lagi di YouTube kami yang akan nanti kami share ketika teman-teman sudah terdaftar. Dan kami juga akan melaksanakan kelas di platform Zoom. Nah, tugasnya itu seperti apa sih? Oke, jadi yang pertama kita ada formative quiz, yaitu kuis singkat sekitar 5 nomor yang akan kami distribusikan di setiap akhir sesi kelas. Dan yang kedua ada tes, yaitu tes yang kami laksanakan selama 1 minggu sekali setiap akhir pelajaran. Nah, berikutnya juga ada homework, teman-teman, yaitu tugas mingguan di mana teman-teman akan diberikan PR untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah eh, diajarkan di kelas. Nah, apa aja sih yang akan teman-teman pelajari pada kelas Okoshi? Yang pertama tentunya teman-teman akan belajar materi, yaitu materi textbook ya, teman-teman, seperti grammar, listening, reading, vocabulary, kanji. Nah, berikutnya, ini merupakan signature Okoshi, tapi kami juga mengajarkan conversation atau kaiwa. Jadi kalau teman-teman khawatir nih belum bisa berbicara dalam bahasa Jepang, jangan khawatir teman-teman, karena ini merupakan core signature kita ya teman-teman. Dimana nanti akan mulai di level N4 untuk kelas yang dari awal, dan untuk kelas yang lebih tinggi itu sudah dimulai dari awal gitu teman-teman. Dan nanti kelas conversation itu tuh mencakup banyak hal teman-teman, baik dari percakapan sehari-hari maupun sampai bisnis Nihongo. Nah, itu akan kami cover semua ya, teman-teman. Oke. Oh, oke. Ternyata cuma 2 slide, teman-teman. Jadi, mungkin untuk sekarang aku pause dulu untuk dari aku, dan silakan untuk Pinka Sensei, apakah ada materi yang mau di-share screen atau bagaimana, Pinka Sensei? Mungkin dari saya aja yang share screen, Shiva Oh, oke. Sensei, onegai Mm-mm. shimasu. Hai, aku Hai. stop share dulu ya. Oke, arigatou gozaimasu. Hai. Oke, I'm giving the Terima floor kasih. for Pinka Sensei. Dozo. Terima kasih sebelumnya Minasang untuk yang sudah hadir di malam ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan information session dari kami. Kami sangat bersyukur dan juga semoga ini akan bermanfaat untuk Minasang ke depannya dan semoga menjadi langkah awal untuk Minasang bekerja ke Jepang nantinya ya. Oke, kalau begitu saya juga izin untuk share screen ya, Minasang, untuk terkait tentang mungkin kurikulum preview ya, mungkin ini juga sebenarnya 11-12 ya, sama yang tadi si Sensei mungkin sudah jelaskan, tapi mungkin kalau saya lebih agak sedikit detail untuk mengenai kurikulum di kelasnya 0 sampai N3, N5 sampai N2, dan juga untuk kelas N3 N2 ya. Dan tadi juga sepertinya sudah ada yang tertarik ya yang mau ikut kelas N3 N2. Hai.
Kalau begitu sebentar ya. Saya coba diperbesar dulu ya. Oke, Minasang. Jadi mungkin di sesi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mungkin dari untuk program details ya tentang durasi belajar bahasa Jepang untuk yang program 0 sampai N3. Mungkin tadi Minasang bertanya-tanya ya, apa sih bedanya kelas 0 sampai N3 dan juga ada kelas N5 sampai N2 ya. Itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya kelas 0 sampai N3 ini untuk Minasang yang mungkin masih zero ya, masih belum ada pengalaman untuk belajar bahasa Jepang atau mungkin belum terlalu hafal hiragana dan katakana. Jadi kalau misalnya untuk Minasang yang belum misalnya pernah menyentuh bahasa Jepang, saya sarankan untuk masuk dari kelas yang nol karena untuk di kelas nol ini kan diajarkan juga cara menulis hiragana dan katakana seperti itu. Ya meskipun mungkin akan sebentar ya Minasang mungkin akan ada di dalam 2 sesi saja. Sebelumnya Minasang mungkin sebelum masuk ke kelas kita, Minasang juga diharapkan untuk belajar hiragana katakana terlebih dahulu meskipun mungkin belum hafal 100%, tapi minimal udah setengah-setengah lah ya, udah 50% hafal lah, atau mungkin sudah lumayan familiar dengan hiragana katakana sedikit, itu mungkin boleh masuk ke kelas kami yang kelas 0 sampai N3. Lalu untuk durasi belajar bahasa Jepangnya sekitar kurang lebih 1 tahunnya Minasang. Kenapa kurang lebih? Karena bisa juga lebih. Kita juga ada libur nasional seperti Lebaran ya, pasti Lebaran kita bakal libur. Mungkin juga Imlek juga ya, kita juga akan libur. Lalu untuk libur besar hari keagamaan pasti kita akan libur seperti itu. Lalu juga untuk di akhir tahun ya, di akhir tahun kita ada libur Christmas dan juga Tahun Baru. Tetapi untuk liburan yang mungkin ya seperti misalnya Isra Miraj atau mungkin banyak hal gitu ya, Hari Kesaktian Pancasila atau anything gitu ya untuk hari libur nasional yang mungkin bukan yang besar, itu kita tetap akan diadakan kelasnya seperti itu karena kita hanya fokus liburnya di hari besar saja karena kita juga ada target ya Minasang harus selesai sampai bulan kalau bisa Januari 2027 seperti itu Minasang. Lalu untuk jadwal kelasnya tadi sudah disampaikan oleh Shiva Sensei, yaitu kelasnya hari Sabtu dan Minggu ya untuk kelas materi. Jadi kelas materi ini kita sebenarnya Minasang ya jangan khawatir meskipun kelas materi ini kita bukan kayak seminar gitu ya, bukan yang cuman dengerin senseinya gitu penjelasan gitu kan kadang-kadang ngantuk juga ya. Apalagi mungkin kelasnya itu Sabtu Minggunya pagi gitu kan ya. Nah, jadi kita itu lebih kelasnya interaktif karena kita bukunya berbasis komunikasi sekali Minasang. Jadi mungkin Minasang kalau pernah dengar buku Minano Nihongo, biasanya ya yang paling terkenal buku bahasa Jepang adalah Minano Nihongo. Nah, kita tidak menggunakan buku itu. Nanti mungkin akan dijelaskan juga ya di slide selanjutnya. Kita pakai bukunya pure dari komunikasi ya. Jadi dari CD dulu kita mendengarkan CD, lalu kita juga belajar dari CD tersebut. Oh, ada grammar apa saja, dan juga kita akan membuat seperti kayak oh cara membuat kalimatnya seperti apa di dalam grammar tersebut gitu. Jadi kita fokusnya tuh kayak banyak tanya jawab dengan muridnya. Jadi kalian kayak di kelas tuh harus siap-siap kayak oh ini saya pasti dapat giliran gitu, dapat giliran untuk membuat kalimat atau mungkin tanya jawab langsung dengan senseinya. Jadi meskipun kelas materi kita akan tetap berfokus juga dengan conversationnya. Nah, lalu untuk kelas yang uh, Kaiwa ya, Kaiwa itu conversation ya. Mungkin yang belum pernah mendengar kelas Kaiwa itu apa? Kaiwa itu conversation dalam bahasa Jepang. Dan juga untuk kelas Kaiwa ini kita akan mengadakan hari yang tersendiri ya, hari tersendiri itu di hari Senin atau Selasa ya. Nanti akan disesuaikan lagi jadwalnya dan nanti dari kami juga akan memberitahukan bahwa oh, kelas Kaiwa nanti di hari apa seperti itu. Dan Kaiwa ini mungkin apa bedanya ya kelas materi dan Kaiwa? Untuk kelas Kaiwa ini kita fokusnya hanya untuk berbicara Minasang. Jadi mungkin belajar materinya lebih sedikit bukan belajar ya, mungkin lebih ke mereview gitu ya, mereview materi. Lalu setelah mereview materi, kalian akan diajak untuk membuat kalimat dan juga tanya jawab secara langsung gitu ya. Jadi mungkin fokusnya tuh langsung untuk conversation. Tapi kalau untuk materi, kita hanya fokus ke
bagian CD, grammar, reading, dan listeningnya. Jadi kita hanya fokusnya di empat itu. Meskipun kita juga akan ada tetap sesi tanya jawab, tapi tidak sebanyak di kelas Kaiwa atau conversation. Dan ini startnya langsung dari N4. Jadi N5 Minasang fokus dulu belajar grammar. Setelah itu di N4 nanti Minasang setelah belajar materi akan dilanjutkan ke kelas Kaiwa. Dan juga nanti seterusnya sampai N3 ya. N3 pun akan seperti itu. N2 pun juga sama. Oke, lanjut platformnya tadi juga sudah disampaikan oleh Siva Sensei, itu platformnya kita menggunakan Zoom ya, online Zoom. Lalu untuk sesinya semuanya untuk 0 sampai N3 dan N5 sampai N2 itu semuanya 2 jam per sesi. Jadi kita untuk apa ya, interaktif kelasnya itu hanya 2 jam, tetapi Minasang nanti akan ini biasanya masalah semua murid ya, murid yang ada di Okoshi adalah kita akan memberikan apa namanya ya, memberikan PR gitu ya untuk mempermudah Minasang mereview atau juga Minasang supaya nggak lupa nih, oh kira-kira tadi belajarnya apa saja dan itu kita udah disiapkan untuk PR-nya nanti Minasang tinggal isi lalu dikirim ke Google Classroom gitu ya. Oke, ini juga saya sambil membaca komen dari Ihsan Sang ya. Berarti modulnya customized by Okoshi betul. Jadi kalau untuk kurikulum di kami ya, mau itu reguler, mau itu private, mungkin Minasang jika berminat di private juga semuanya customized by Okoshi. Tapi kalau untuk private agak berbeda ya Minasang. Kalau untuk private karena itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau fokusnya di mana gitu, mau fokusnya di conversation atau mau fokusnya di oh saya mau fokusnya di bagian persiapan interview aja Sensei misalnya, itu kalau di private kita bisa customize. Jadi bisa ditawarkan dari kurikulum kami juga plus bisa customize dari kalian. Tapi kalau untuk reguler sudah di customize ya karena kalau reguler kan kita belajarnya bareng-bareng ya Minasang. Jadi kita tidak ada apa ya, kita tidak mau ada ketimpangan gitu ya, yang ini misalnya udah sampai lesson berapa, ternyata di kelas ini masih sampai lesson berapa, itu tidak diharapkan ya. Jadi untuk reguler itu sudah customize dan sudah ada kurikulumnya sudah fix gitu. Jadi kalau Minasang mau yang lebih mendalam, misalnya sensei saya mau fokus ke sini, saya sarankan Minasang ikut yang private seperti itu. Jadi itu bebas karena juga ada di kelas yang sudah ada sekarang yang di reguler, ada juga yang sensei saya mau coba belajar misalnya 1 bulan cuman fokus di ini aja dan dia customize untuk private juga ada yang seperti itu. Jadi itu kalau private lebih bebas gitu ya Minasang. Mungkin bayangannya seperti itu ya. Hai. Segiwa kita untuk jumlah siswa ya, untuk jumlah siswanya sama Minasang semuanya dari 0 sampai N3, N5 dan N2 dan juga kelas N3 N2 juga sama, itu kita hanya ingin ya siswanya itu 10 sampai 15 peserta agar lebih fokus belajarnya seperti itu Minasang. Karena kan kalau terlalu banyak juga nanti tidak terlalu apa ya terkejar dan mungkin takutnya ada siswa yang kita tidak terlalu apa ya tidak terlalu mungkin terlihat gitu ya, ada mungkin siswa yang mungkin tidak tidak terpanggil atau apa. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi jumlah pesertanya kita batasi 10 sampai 15 peserta per kelas. Untuk periode belajar tadi sudah disampaikan ya Minasang. Jadi ada kemungkinan untuk 0 N3 ini selama 1 tahun dan mungkin juga akan lebih karena akan ada libur nasional seperti itu. Lalu target kelulusan kalian baik 0 N3 dan juga N5 N2 juga sama ya. Jadi kelulusannya pasti menggunakan JLPT ya Minasang. Kenapa menggunakan JLPT? Mungkin kalau yang Minasang baru eh, terjun ya ke dalam bahasa Jepang, JLPT itu seperti TOEFL-nya bahasa Inggris lah ya. Jadi JLPT itu sudah mendunia. Jadi tidak hanya Indonesia saja, tapi dari negara lain, di Jepangnya sendiri pun itu sudah diakui. Jadi JLPT itu yang paling umum gitu ya. Jadi Minasang akan menggunakan sistem JLPT N3 level atau N2 level atau mungkin yang N3 N2 juga sama ya, mungkin antara N3 dan N2 level. Lalu saran saya selain JLPT yang kita masih pakai, mungkin bukan kita ya, lebih ke klien ya, klien kami atau mungkin Minasang pernah lihat lowongan kerja gitu ya. Kebanyakan kalau nggak JLPT itu mereka menerima NAT ya. Jadi NATES. Mungkin Minasang jarang mendengar NATES. Jadi NATES itu diselenggarakan oleh Universitas Indonesia kalau di Jakarta ya. Jadi mereka tuh setiap kota punya apa namanya punya panitianya sendiri, tidak seperti JLPT. Kalau JLPT kan langsung di satu
satu induk ya, tapi kalau Nates tuh dia per kota. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada pendaftaran JLPT atau Nates itu pasti kita akan informasikan di ada nanti kita ada grup sendiri ya Minasang. Jadi nanti oh ini ada pendaftaran ini gitu ya. Dan untuk Nates ini swasta Minasang. Jadi beda ya kalau JLPT itu negeri, ini dari government. Jadi makanya secara harga pasti lebih murah JLPT ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu sama mahalnya karena kalau di Jepang tidak ada subsidi, tapi kalau JLPT untuk di Indonesia kita ada subsidi, makanya JLPT Indonesia tuh lebih murah daripada JLPT di Jepang seperti itu. Betul, warnya sangat susah kalau JLPT ya karena mendunia itu ya Minasang karena internasional dan juga semua orang pengen ambil JLPT itu memang warnya memang mati-matian sih. Senpai-senpai kalian yang sudah ada di kelas kami pun begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah nggak bisa gitu ya, mereka kadang-kadang juga memilih misalnya kayak Nates seperti itu. Jadi Nates itu swasta. Dan juga kalau Nates ini 550 betul-betul sekitar segitu. Sebenarnya sih kalau untuk harga tuh sama Minasang di Indonesia sama di Jepang tuh sebenarnya sama. Harusnya tuh JLPT juga around 550. Cuman karena kita kena subsidi itu ya, ya bersyukurlah kita kena subsidi jadi kita lebih murah ya. Tapi memang permasalahannya adalah war-nya susah ya. Seperti itu. Jadi kalau NAT, makanya saran saya kalau untuk NAT ini lebih baik ketika Minasang levelnya sudah tinggi sih, entah itu NAT N3 atau N2 seperti itu. Bedanya apa Sensei? Kalau secara kesusahannya ya, kesulitan dari JLPT itu mungkin akan sedikit lebih di atas daripada NAT. Tapi bukan berarti NAT itu gampang ya, tapi lebih ke NAT itu secara pertanyaannya atau mungkin secara grammarnya itu masih yang friendly gitu, masih yang familiar. Minasang mungkin nggak yang sesusah JLPT. Kalau JLPT itu kadang-kadang topiknya sudah random ya, sudah kemana-mana, topik apapun masuk gitu ya. Tapi kalau di Nates tuh dia fokusnya lebih ke grammar yang friendly, yang common kita juga sering dengar di misalnya kayak di daily conversation atau mungkin di beberapa mungkin kayak istilah-istilah bisnis yang mungkin kita tuh sering dengar juga gitu. Jadi kalau Nates tuh bisa dibilang lebih mudah sedikit daripada JLPT. Tetapi untuk misalnya Minasang mungkin pernah dengar JFT ya. Nah, kalau JFT itu tidak disarankan ya kalau untuk karena kan Minasang kan akan menjadi white collar ya. Jadi kalau white collar itu kita antara JLPT atau Nates. Tapi biasanya tergantung perusahaan ya Minasang. Ada yang memang wajib JLPT, ada juga oh ya Nates juga tidak masalah juga banyak juga klien kami yang seperti itu. Jadi mungkin Minasang juga nanti mungkin bisa ya nanti kalau sudah belajar dan juga mudah-mudahan nanti war-nya juga dapat ya JLPT ya enaknya sih langsung JLPT tapi kalau Nates mungkin lebih ke waktunya tuh fleksibel karena setiap 2 bulan sekali tuh mereka buka seperti itu ya Minasang jadi itu untuk JLPT-nya. Lalu untuk N5 N2 juga mostly sama ya Minasang, cuman bedanya periodenya aja lebih lama ya karena kan sampai N2 ya. Jadi kalau sampai N2 mungkin Minasang akan tambah 6 bulan. Itu juga kurang lebih ya karena ya balik lagi akan ada libur nasional dan lain-lain. Dan juga untuk jadwalnya sama akan kita samakan juga Sabtu dan Minggu dan untuk conversation-nya sama juga antara Senin dan Selasa. Nanti akan kami informasikan kembali jika Minasang sudah menyelesaikan level N5. Untuk online sessionnya sama 2 jam per session. Untuk siswanya juga kita menerima 10 sampai 15 peserta. Lalu untuk periode belajarnya dari Januari 2026 sampai sekitar Agustus 2027. Lalu untuk target belajarnya sama seperti No N3 ya, cuman ini mungkin langsung lebih tinggi JLPT N2 atau NAT NIQ ya. Jadi kalau di NAT itu kita bilangnya 5 ya, jadi go Q kayak gitu, kayak 4Q kayak gitu-gitu. Jadi kita bilangnya pakainya NIQ disebutnya ya. Jadi dua itu ni kita tambahkan Q gitu, NIQ. Lalu untuk target Kaiwa udah pasti ya karena untuk harapannya Minasang bisa interview dengan user, lalu Minasang bisa mungkin apa yang namanya keterima di perusahaan. Jadi kalau target Kaiwa itu pasti interview dengan user. Nah, untuk N3, N2 oh, saya belum bikin ya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi untuk N3, N2 juga sama seperti 0 N3 sih sebenarnya kurang lebih juga 1 tahun.
Jadi N3 N2 itu mungkin sekitar 6 bulan ya Minasang. Jadi kurang lebih 6 bulan untuk N3 dan N2 itu 6 bulan juga. Jadi untuk weeks-nya tadi juga ada sempat dibahas oleh Siva Sensei itu semuanya 25 weeks ya. Jadi kita ngitungnya per week karena biar gampang hitungannya. Jadi 25 weeks itu tinggal Minasang kali 2 sesi aja. Karena kan Minasang 1 minggu 2 kali ya. 1 minggu 2 kali baik 0 N3 N5 N2 dan juga N3 N2 semua satu satu weeks itu adalah 2 sesi gitu ya. 1 week 2 sesi ya tinggal dikali 2 aja sama Minasang. Dan kali 2 jam ya seperti itu. Itu untuk N3 dan N2. Nah, untuk bukunya sebentar ya Minasang. Nah, untuk bukunya tadi juga sempat saya bahas ya untuk di levelnya ini maaf ya masih saya tulis kelas ACE harusnya STEM. Jadi untuk levelnya ini N5 ya. Jadi kita akan menggunakan bukunya sebentar ya Minasang. Oh ini Dekiru Nihongo ya. Jadi bukunya kita namanya Dekiru Nihongo. Mungkin Minasang boleh searching ya di internet Dekiru Nihongo seperti apa. Tapi mostly buku Dekiru Nihongo yang saya bilang tadi kita nggak seperti Minano Nihongo yang bosen ya cuman materi aja cuman dengerin senseinya mengajar tapi kita lebih ke banyak tanya jawab interaktif ya jadi dengerin CD lalu Minasang belajar grammar dari CD tersebut atau dari percakapan tersebut, lalu kita bikin kalimat, tanya jawab dengan senseinya, atau mungkin Minasang saling tanya jawab antar kelas, lalu nanti terakhir akan ada CD lagi, listening lagi. Jadi untuk mengonfirmasi bahwa Minasang, oh sudah paham belum gitu, kira-kira bagaimana apa namanya orang Jepang gitu ya berbicara. Buku Dekiru itu ada dua ya, yang merah sama kuning. Jadi mungkin oh ada yang familiar juga ya dengan bukunya. Jadi bukunya kita pakai dua-duanya, merah dan kuning. Yang merah itu untuk level N5, yang kuning itu untuk levelnya N4. Jadi dua-duanya kita pakai. Dan nanti juga Minasang akan di-share untuk link apa namanya link materinya nanti via nanti Siva Sensei ya yang tadi mungkin Minasang yang presentasi. Nah, itu Siva Sensei yang akan meng-share link materi, link video ya, link YouTube video, lalu juga semua link materi itu nanti via Siva Sensei. Dan juga nanti kita ada PPT-nya Minasang. Jadi PPT-nya itu kita juga akan share juga ke Minasang versi PDF-nya ya. Nanti Minasang bisa belajar ulang lagi seperti itu. Jadi Minasang meskipun di 2 jam itu kan waktunya singkat ya, pasti akan cepat gitu ya pace-nya. Jadi Minasang jangan khawatir karena nanti ada kelas recordnya juga. Jadi bisa Minasang baca lagi atau mungkin nonton lagi YouTube-nya seperti itu. Hai. Dan untuk kanjinya kita pakai learning kanji true stories ya kalau bahasa Inggrisnya. Nanti kanjinya itu kita pakai 100 yang sampai 300 dan 300 sampai 500 untuk N3 untuk level N3 saja sih. Untuk level N2 nanti kita pakai buku kanjinya N2 Somatome. Lalu untuk buku mainnya, kalau untuk N3 N2 tadi yang sudah berminat ya, sepertinya kita pakai buku utamanya itu adalah N3 dan N2 Shinkansen Master. Jadi kita pakai somatomenya cuman buat review saja, bukan untuk main apa ya, bukan menjadi main lessonnya. Jadi untuk N3 N2 Somatome kan sudah ada bahasa Inggrisnya, Minasang bisa belajar sendiri. Jadi mungkin nanti saya juga dari saya sendiri juga akan memberikan linknya ke Minasang supaya bisa mendownload beberapa apa namanya buku N3 N2 Somatome. Tapi kalau kita di kelasnya fokusnya pakai buku N3 N2 Shinkansen Master. Kenapa? Karena buku Shinkansen Master ini lebih detail. Di sini juga ada senpai-senpai N3 N2 juga dari kelas saya juga kebetulan hadir. Nah, buku Shinkansen Master ini fokusnya adalah lebih ke analisis Minasang. Jadi kan kalau misalnya kita N5 N4 tuh udah pasti ya. Jadi kayak misalnya Minasang belajar grammarnya, oh ini artinya harus, oh ini artinya nggak boleh. N5 N4 tuh masih pasti ya. Tapi kalau udah masuk ke N3 N2 itu grammarnya udah banyak dan mirip-mirip Minasang. Misalnya kayak karena gitu ya. Karena itu bisa banyak gitu, bisa banyak makna kalau di bahasa Jepang. Jadi Minasang harus siap untuk menganalisis kalau sudah masuk ke kelas N3 N2. Semuanya analisis dan semuanya di PR-kan sebelumnya lalu Minasang di apa ya di sesi apa kelasnya itu Minasang kita saling tanya jawab dan membahas dan saling diskusi. Jadinya kalau N3 N2 fokusnya berbeda sama N5 N4 kita lebih banyak diskusi kalau di N3 N2 seperti itu. Lalu untuk percakapannya kita masih tetap pakai buku Dekiru Nihongo ya Minasang baik N4 dan N3 eh
Ini Dekiru Nihongo-nya yang kuning ya, Minasang yang buku kuning yang N4. Dan untuk Dekiru Nihongo N3 itu yang warna biru ya, yang intermediate. Lalu juga nanti Minasang akan belajar bisnis Japanese, itu menggunakan buku ini, role play bisnis Japanese, nanti menggunakan Chukyu dan Jokyu. Chukyu itu yang intermediate, Jokyu itu yang advance ya Minasang. Karena Minasang juga kan fokusnya untuk bekerja, jadi Minasang akan mempelajari bisnis Japanese juga. Hai. Untuk bukunya seperti ini ya Minasang, yang tadi saya juga bilang, di buku Dekiru Nihongo ini hanya ada di Jepang, di Indonesia belum ada, saya belum pernah nemu dan udah searching, coba searching juga nggak ada yang jual di Indonesia. Jadi kalau Minasang kepo dan penasaran, belinya di Amazon. Apa namanya, harganya agak mahal ya karena memang bukunya asli ya dari sana. Jadi boleh dicek aja di Amazon, itu ada. Ini untuk buku Dekiru Nihongo, lalu untuk buku Shinkansen Master. Nah, karena Shinkansen Master tuh sudah banyak yang bisa dibilang ini bajakannya ya. Nah, dan juga banyak yang menjual di Shopee, jadi Minasa mungkin bisa membeli buku ini di apa namanya di online, meskipun nanti kita juga akan kasih e-booknya sih. Ya, ini N3 dan ini yang bagian N2-nya untuk Shinkansen Master. Terus ini buku kanjinya. Buku kanji ini juga sama, tapi untuk buku kanji ini tuh adanya di Kinokuniya. Mungkin Minasang boleh apa screenshot ya kalau misalnya mau beli buku ini. Tapi nanti juga jangan khawatir karena kita juga bakal kirim link e-booknya ya Minasang. Jadi meskipun Minasang tidak beli buku fisik, jadi Minasang mungkin print dari apa namanya dari e-book kami gitu. Jadi nanti kita kasih link, Minasang boleh print dulu sebelumnya sebelum kelas, lalu nanti dipakai ketika kelas. Dan atau Minasang kalau punya iPad atau tab ya, itu bisa juga Minasang nanti pakai langsung di tab Minasang masing-masing seperti itu. Oke, ini kayak buku kanji dan yang sebelah kanannya ini buku bisnis Japanese ya Minasang. Jadi ini juga nanti akan apa namanya? Akan disediakan e-booknya, jangan khawatir ya Zaki-san. Oke. Ini buku Somatome yang saya bilang tadi tapi nggak kita jelaskan ketika kelas. Jadi ini akan dikirimnya linknya saja Minasangnya. Jadi ini bisa belajar sendiri seperti itu. Ini buku yang tadi dikirim Nihongo pasti sama ya. Hai, untuk kurikulumnya mungkin Minasang seperti ini kira-kira ya. Ini saya cuman bisa liatin yang awalnya aja. Jadi nanti kalau untuk 0 sampai N3 ini akan ada sesi khusus belajar hiragana katakana dan juga mungkin apa ya? Tadi kalau misalnya di 0 N3 itu weeks-nya ada 14 ya. Jadi 14 weeks, 14 minggu kali 2 aja sama Minasang. Terus kalau 0 sorry, N5 sampai N2 ini Minasang belajarnya dia hiragana katakannya langsung review. Jadi nggak ada kita menjelaskan cara menulisnya, nggak ada ya. Kita langsung baca aja gitu. Dan itu langsung ngebut untuk lesson 1 sampai lesson 7 ngebut langsung dihabiskan satu lesson gitu ya. Kalau kalau kalian lihat bedanya 0 sama N3 tuh masih sedikit sedikit lah ya gitu. Itu bedanya. Makanya kalau Minasang yang benar-benar sudah punya JLPT N5 disarankan langsung masuk ke yang bagian N5 N2. Kalau N3 N2 seperti ini ya Minasang. Jadi Minasang akan pakai buku Shinkansen Master, Goi itu vocabulary dan juga Bumpo grammar ya. Nanti seperti inilah ya kira-kira. Oke, seperti itu ya. Untuk ini mungkin Minasang untuk class rules ini saya tidak akan share sekarang. Tapi nanti Minasang jika sudah berminat masuk ke kelas kita ya baik 0 N3, N5 N2 atau 0 N2, N3 N2 gitu ya. Minasang nanti kami akan mengadakan orientasi juga. Jadi kalau misalnya nanti di orientasi lebih detail lagi untuk informasinya, kalau ini saya masih yang bagian atasnya aja ya Minasang seperti itu. Oke, dari saya sudah cukup. Jika ada pertanyaan, Minasang silakan nanti di akhir sesi ya, atau di chat juga boleh. Nanti saya balas via chat. Oke, Siva Sensei, onegai shimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk Pinka Sensei atas penjelasan kurikulumnya yang sangat detail ya teman-teman. Jadi bisa dilihat bagaimana sistem pembelajaran kami dijelaskan oleh yang langsung teman-teman yang langsung menyusun kurikulum di Okoshi. Oke, nah mungkin kita lanjut ya teman-teman ke berikutnya. Aku izin untuk share screen lagi. Eh, oke teman-teman. Jadi kita akan lanjut kepada mungkin session yang lumayan ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi kita akan
Yeay, kita akan mengadakan sesi job hiring. Maksudnya information session untuk job hiring, teman-teman. Oke, nah jadi mungkin teman-teman mengetahui kalau di Okoshi itu salah satu signature thing-nya adalah job hiring ya, teman-teman, di mana nanti teman-teman akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan di Jepang. Nah, eh, supaya dapat menjawab pertanyaan teman-teman lebih lanjut terkait ini beneran nggak sih ini kerjanya seperti apa, kita akan langsung aja nih kita memanggil to the floor. Siapa ya yang mau presentasi? Yang yang presentasi? Ah, apakah Pinka Sensei atau Pak Primawan? Apa boleh dari Pak Primawan dulu kali ya selaku CEO kita semua? Iya, Oke, iya, jadi boleh. untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Primawan Satrio. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Mohon maaf saya baru hadir like 3 menit yang lalu karena saya lupa bawa AirPods ya. Em, Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di malam hari ini. Jadi mungkin ini sekilas kali ya. Ini shift aku harus ngomong apa namanya asal Yeping atau ada slide yang disiapkan kah? Nggak tahu, bos ada slides loh? Gimana? Nggak ada. Nggak ada sliding slide. Oh, oke, berarti Dari aku sih nggak bikin. Kalau bos ada oke. slides boleh bikin Oh sendiri. yaudah, Mm-mm. nggak usah. Berarti aku intro aja ya. Oke, iya Oh, teman-teman. Jadi tulisan mungkin aja. sekilas saja. Jadi kan emang sebenarnya Okoshi ini adalah salah satu anak perusahaannya Satrio Consulting yang dimana Satrio Consulting itu headhunter agency, recruitment agency yang fokus apa ya? Pertama kali didirikan tuh untuk menerbangkan anak-anak Indonesia ke luar negeri dan market pertamanya adalah market Jepang. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, mungkin kalau teman-teman aware ada yang apa kerja ke luar negeri lewat misalnya Jisusei atau Tokutejino, itu tuh kan eh, apa ya berangkatnya kan berbayar ya teman-teman ya berapa puluh juta berangkat gitu. Tapi kalau lewat satu consulting yang khusus untuk izin koku atau engineering ini em, prosesnya gratis 0 rupiah ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya anggaplah ada SMS atau chat email penipuan mengatasnamakan Satra Consulting berbayar buat ke Jepang itu penipuan ya teman-teman. Jadi um, khusus untuk izin koku kita bisa memberikan prosesnya gratis. Jadi teman-teman cukup punya ijazah S1 terus kemudian CLPT minimal N3 lalu interview sama klien kami keterima dan akan langsung berangkat ke Jepang secara secara cuma-cuma kayak gitu ya. Jadi tidak perlu bayar apapun ke Satrio Consulting atau kemanapun, benar-benar based on skill, kemampuan bahasanya dan ijazahnya itu aja sih palingan ya dari saya tingkatnya gitu Desu. Ada yang mau ditanyakan kah atau ada yang mau didiskusikan boleh terkait ini kayak sebenarnya buat proses kerja ke Jepangnya tuh gimana atau ada kalau ngomongin success story ntar ada ya terakhir ini itu des monggo monggo kalau tunggu semenit kali ya kalau tidak ada nanti aku langsung serahkan ke Shiva gitu. Ayo dong teman-teman, masa tidak ada nih yang mau bertanya? Padahal Ah banyak loh itu pertanyaan yang Salma masuk via aku opening. ya Mau teman-teman. mau tanya. Hai Oke, ada yang mau silakan tanya tuh? Salma. Iya, halo Mas Prima dan juga kakak-kakak dan juga sensei dan teman-teman. Aku nih mau nanya sebenarnya Okoshi ini yang kerja sama Satrio Consulting itu nerima murid untuk non STEM gak sih? Kemarin aku udah coba tanya di Twitter, tapi katanya suruh tanya langsung di sini. Nah, kebetulan aku jurusan komunikasi. Nah, aku udah cari tahu kalau ingin kerja di Jepang itu prospeknya eh humaniora atau hubungan internasional kayak jadi staf TSK atau translator gitu. Nah, kalau untuk non-STEM ini apakah bisa masuk jadi murid Okoshi Oke, gitu? jadi mungkin saya eh, apa ya bisa dibilang sebenarnya untuk non STEM yang artinya tadi komunikasi atau yang humaniora itu bisa saja diterima di Okoshi. Cuma, nah ada cumanya. Cumanya
kebetulan sekarang klien-kliennya Satrio Consulting itu pada mintanya ke ranah STEM kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya mau belajar bahasa Jepang saja, tapi gimana ya, kita kita nanti dari satu konseling tetap pasti akan ngebantuin ya, nyari oh kayaknya apa mungkin ada loker buat yang white collar yang Gijin Koku, tapi khusus buat yang komunikasi atau humaniora pasti akan kita perkenalkan. Cuman sampai hari ini demand atau permintaan dari klien-kliennya tuh lebih ke STEM gitu aja, mungkin sama. Jadi kalau mau daftar jadi muridnya Kosi boleh, tapi mungkin aku bisa bilang tidak bisa menjanjikan immediate apa ya, dikenalkan secara langsung gitu ya setelah nanti dapat N3 gitu. Tapi kalau udah dapat N2 kemungkinannya akan lebih jauh-jauh lebih besar kayak gitu mungkin ya. Oke, makasih Mas Prima. Nah, Oke, eh, Mas Prima, aku bantu bacain untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang lainnya ya. hmm, hmm. Oke, yang pertama sejauh ini field engineering apa saja yang sukses diterbangkan Satrio ya? Dari Ihsan. Oke, sejauh ini yang bisa yang sudah sukses diterbangin dari tahun 2023 ya itu em, mesin, elektro, sipil, arsitek, software engineer atau computer science, terus ada dari teknik kimia juga. Em, iya, sejauh ini kayaknya dari 5 6 jurusan itu ya gitu. Karena demand-nya yang paling banyak ke arah sana. Cuman kadang lokernya tuh suka suka aneh-aneh gitu. Suka aneh-aneh artinya kan kalau kita ngomongin elektro sendiri aja ada elektro arus lemah, ada elektro arus kuat, tuh kayak gitu. Kalau yang arus kuat tuh ya mungkin buat pembangkit pembangkit tenaga listrik gitu ya. Kalau yang arus lemah untuk robot kayak gitu-gitu. Nah itu ada yang lokor-lokor kayak gitu juga. Dan sejauh ini sebenarnya rule of thumb-nya ya, yang kalau saya bisa bilang, eh anggaplah lokernya sekarang saya belum ada nih, tuh kayak gitu. Tapi ketika teman-teman sudah punya N2, itu tuh apa ya akan lebih mudah buat buka jalannya ketimbang punya cuman punya N3. Jadi kalau misalnya yang jurusan STEM gitu ya, STEM engineering yang aku mention 5 6 tadi apa sih? Elektro, mesin, arsitek, sipil, komputer science sama teknik kimia 6 ya berarti ya bener ya. 6 itu tuh teman-teman punya N3 aja sudah lumayan banyak loker yang bisa terima kayak gitu. Tapi untuk yang di luar 6 ini itu minimal mungkin harus di N2 untuk bisa ngebuka job market sebagai profesional di Jepang kayak gitu. Oh, sama satu lagi ada sebenarnya em, teknik perkapalan. Nah, ini nanti eh, apa namanya tamu kita yang akan cerita soal ini kayak gitu. Mm-mm. Wow, keren banget Mm-mm. ya. Oke, kita lanjut lagi. Field food science ada nggak Mas Prima? Field food science tuh kemarin tuh siapa yang minta ya sebentar. Food science tuh kemarin tuh kayaknya sempat ada yang minta deh. Kayaknya ada perusahaan outsourcing yang minta food science tapi saya lupa kebutuhannya seperti apa karena kayak saya langsung skip aja gitu. Tapi kayaknya ada sih yang food science ya. Seingat saya kemarin tuh kayak gitu. Cuman kami nggak ngambil karena mikir, aduh ini apaan ya? Kita fokus ke yang banyak aja dulu deh. Kayak gitu. Gitu. Tapi ada sih yang food science. Saya ingatku. Oke, lanjut. Mm-mm. Pak Prima, saya sebelumnya lihat di X Bapak dan kebanyakan dari background software engineer. Nah, Hmm. apakah dari background electrical engineer peluangnya sama besar walau di Jepang mulai dari nol lagi karena experience-nya beda industri? Iya, iya, nggak ada masalah. Teknik elektro, arus lemah, arus kuat. Tapi aku nggak tahu Ama Rafli ini berarti apakah electrical engineer ke arus lemah atau arus kuat. Seingatku yang lebih banyak itu kayaknya ke arus lemah. Kayaknya ya. Jadi yang di bidang robotika bukan yang ke pembangkit listrik kayak gitu. Itu kayaknya banyak. Oke, untuk kliennya rata-rata penempatannya di daerah mana ya? Ah, kliennya ini kebetulan anak klien kami banyak ya teman-teman ya. Jadi ada hampir di seluruh Jepang ada. Jadi kayak gitu. Kliennya lumayan banyak yang bisa nerbangin kandidat dari Indonesia lumayan apa banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya Mas Zulfikar di sini ya mention kayak Mas saya maunya di daerah Hokkaido yang daerah utara Jepang yang dingin banget. Ya nanti kita coba cairin atau mau daerah Yokohama, Tokyo, Osaka, Kyoto tuh ada hampir-hampir ada semua sih.
Jadi tinggal di mention aja maunya kemana, nanti akan kita carikan. Kayak gitu. Ada kok ada preferensi. Ya, Oke, berikutnya ada batasan umur gak sih Mas kalau kliennya buka lowongan? ada batasan umur nggak sih kalau kliennya buka lowongan? Sejauh ini sih terakhir itu tuh ada satu kan klien saya, sorry kandidat yang sudah punya N1 gitu. Teknik elektro N1 umurnya tuh sudah kayaknya mepet 50 deh. Masih diproses. Kayak gitu. Ya cuman rule of thumb-nya gini teman-teman. Semakin tua umurnya, tua itu tuh konteksnya adalah di atas 40 ya. Di atas 40 itu kemampuan bahasanya harus sudah makin bagus. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang dari umur lulus kuliah 22, 23, 24 sampai 36, 37 itu masih aman banget. Tuh kayak gitu. Nah, kalau udah 37 ke atas, 37, 38, 39, 40 itu standarnya sudah mulai rada beda. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari klien-klien saya sih, soalnya gini, kan kadang perusahaan-perusahaan Jepang itu tuh mereka memberikan penilaiannya berdasarkan kecocokan kultur ya. Kalau misalnya yang masih muda, itu tuh mereka akan menganggap bahwa eh, ngebentuk karakter kandidatnya akan lebih gampang ketimbang yang sudah tua. Itu kayak gitu. Nah, karena masih harus dibentuk itu, jadi kadang mereka agak-agak apa ya, mungkin agak ragu gitu ya kalau misalnya ngasih rate yang cukup gede untuk kandidat yang umurnya udah senior tapi belum ada pengalaman kerja sama Jepang. Tapi satu sisi kalau dikasih yang rate-nya yang terlalu rendah, padahal ya kandidatnya sudah berumur kayak gitu ya, itu kan jadi nggak enak juga. Kayak gitu sih. Mungkin dari saya, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak oh ya udah nggak apa-apa dia apa namanya 37 38 tapi asal rate-nya mungkin masih masuk di angka 6 juta yen misalnya kayak gitu ya. Teman-teman masih bisa, nanti kita akan coba carikan kayak gitu karena kandidat saya sekarang tuh yang di software engineer tuh ada yang sekarang umurnya eh umurnya 38, 39 tapi dia punya N2, kemampuan bahasa Jepangnya bagus. Klien masih mau buat ngobrol, buat interview sama mereka gitu ya. Oke, kira-kira bisa menampung beberapa pertanyaan lagi nih Pak Prima. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di chat. Dan mungkin Hmm. dari aku ada yang mau nanya juga. Dari aku. Hmm, 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 Oke, kita lanjut dulu. Kebanyakan engineering non-STEM direkrut di perusahaan manufaktur Pak Prim. Saya hmm. dari 5 jurusan yang disebutin Pak Prima tadi, tapi kerjaannya melenting ke supply chain di manufaktur. Melenting. Kira-kira demand manufaktur untuk foreign workers di Jinkoku seperti apa ya? Oh, maaf, maksudnya bukan non-STEM, tapi STEM non-IT. Sorry. Hmm, 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 hmm. Oke. Engineer non STEM Bukan berat. maksudnya STEM non-IT. Sorry, sorry. Hmm, 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 hmm. STEM non IT, STEM non IT ke supply chain. Berarti ini kayaknya kerjaannya tidak berhubungan dengan jurusan kuliahnya ya? Kelihatannya ya dari Mas Iksan ini. Betul, Mas Kalau Bima, misalnya iya betul. ya, Jadi lebih ke apa ya, manufacture, mungkin lebih ke teknik industri mungkin ya, dari manufacture hmm, and. Tapi jurusan saya dari teknik kimia nih, jadi nggak kurang relevan sih dari jurusan kuliahnya. Itu yang hmm. dinilai biasanya dari recruiter itu work experience atau jurusan kuliah itu jadi poin penting nih buat rekrutmen untuk yang profesional gitu sih. Oke, good question. Jadi sebenarnya kalau masih umurnya masih muda, 23, 24, 25 kayak gitu ya. Tentunya yang dilihat adalah dari jurusan kuliahnya. Kayak gitu. Tapi kalau sudah profesional itu bisa dilihat dari work experience-nya, nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Selama kerjaannya masih nyambung dengan apa yang diminta sama klien ya tentunya, dan nandake ketika di interview bisa menjelaskan pekerjaannya itu seperti apa dalam bahasa Jepang. Jadi harus ngerti kayak jargon-jargonnya di teknik industri atau di supply chain itu seperti apa. Kalau bisa dijelaskan dengan baik, pasti akan ada lokernya. Karena em, kita itu salah satu guru di Okoshi itu ada yang dia sebenarnya sekarang role-nya overseas business development sih, agak berbeda dari supply chain ya. Tapi em, ada loker-loker yang emang butuh foreigner, orang asing di Jepang karena mungkin harus berhubungan sama orang asing. Nah kayak gitu-gitu tuh biasanya masih bisa dicari kayak gitu.
apalagi perusahaan-perusahaan multinasional ya, yang ekspansi ke Jepang, mereka butuh orang asing buat ngomong bahasa Inggris dan bahasa Jepang juga. Jadi masih bisa kok, masih bisa masuk. Tuh. Intinya berarti minimal N2 ya, Mas Prim. Iya, untuk yang apa non istilahnya non teknik keras ya, itu kayak gitu ya. Teknik keras Iya, atau software engineer tuh harus yang di N2 unfortunately gitu. Karena kan ya, ya. kerja sebagai profesional ya, artinya harus nanti presentasi, ngobrol sama klien tuh kayak gitu-gitu. Oke, mungkin kalau boleh, boleh apakah ini muat kalau dua pertanyaan lagi? Muat deh, terakhir dari Amar kali ya. Iya dari Amar, sama satu lagi dari aku. Oh, Oh, oke. aku ada Amar, pertanyaan. oke Amar singkat aja ya. Saya dari Power Engineer harus tapi klien saya menyangkut arus lemas penyelamatan. Bisa, bisa. Ini nggak ada masalah sama sekali kok. PLC itu singkatan dari apa ya? Aku tuh lupa deh. Power Power Logic Controller kah? Programmable Logic Controller dulu. Salah, salah. Ini kayaknya lebih lebih buat ini ya manufaktur atau robotika. Bukan, Mas Amar. Tapi harusnya ini ada sih. Nanti kita coba lihat resume ya ini jadinya malah apa CV review ntar lah ya. Tapi ini intinya bisa kok, bisa bisa, nggak ada masalah sama sekali. Oke. Hmm. Sama mungkin satu lagi, Pak Primawan, boleh dong konfirmasi apakah kelas untuk job hiring itu bisa diikuti oleh semua yang hanya punya S1 only atau bisa nih buat teman-teman yang dari diploma 4 karena kemarin ada beberapa Hmm. yang menanyakan. Jadi bisa dikonfirmasi nih buat teman-teman yang berjurusan demikian. Iya iya iya. D4 bisa kok. Apa namanya? D4 tuh setara F1, jadi nggak ada masalah sama sekali. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa lanjutkan di kolom chat ya teman-teman, karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Primawan atas pemaparannya terkait job hiring yang, wow, ternyata kesempatannya sangat luas ya teman-teman untuk kita semua. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut teman-teman bisa di kolom chat nanti Pak Primawan dan Pinka Sensei akan membantu menjawab untuk teman-teman. Oke, teman-teman. Berikutnya tadi kita sudah mendengarkan banyak pemaparan ya, teman-teman. Tapi rasanya kok kayak belum lengkap kalau kita belum mendengarkan yang asli-aslinya tuh seperti apa sih. Oke, jadi kita akan moving on to the next session. Hore! Setelah kita akan mendengarkan success story teman-teman. Jadi ada salah satu murid kami dari batch tahun lalu, Okoshi tahun 2025 di kelas TEM 1 yang akan membagikan ceritanya mendapatkan pekerjaan di Jepang melalui sertifikasi Jalpase level N3 ya teman-teman. Oke, untuk Ayasan, waktu dan tempat dipersilahkan. Membawa Inasa sebelumnya suara aku kedengeran gak ya? Kedengaran. Oke, terima kasih banyak sih Pak Sensei. Sebelumnya semuanya selamat malam. Perkenalkan aku Faris Ataya, biasanya aku dipanggil Aya. Nah, hari ini kebetulan aku dapat kesempatan untuk cerita tentang pengalaman aku, bagaimana aku alhamdulillah dapat info dan juga tawaran untuk kerja di Jepang. Kebetulan nih teman-teman aku juga mau semacam klarifikasi dulu. Untuk sekarangnya aku memang belum berangkat ke Jepang, tapi insya Allah dijadwalkan untuk di akhir bulan ini aku berangkat dan untuk bulan depan insya Allah aku akan sudah mulai bekerja. Nah, eh, aku mau cerita dulu. Sebenarnya aku nih kerjanya apa sih? Nah, aku ini merupakan lulusan S1 tepatnya untuk jurusan teknik perkapalan. Jadi untuk mungkin teman-teman yang ragu, aduh kira-kira kalau misalnya bukan IT bisa nggak ya? Karena emang aku juga aware kalau misalnya kayaknya rata-rata yang dicari di Jepang tuh dikit-dikit IT, dikit-dikit teknik komputer gitu. Nah, aku mau kasih tahu dari jurusan yang niche seperti aku, alhamdulillah juga masih punya kesempatan untuk eh, berangkat di Jepang. Nah, untuk kerjaanku
aku dapat visa Gijin Koku, yaitu visa yang juga STEM, Humanira, dan sebagainya. Lalu, em, kalau untuk detail pekerjaanku sendiri itu, aku akan bergabung di sebuah perusahaan manufaktur yang spesialis untuk membuat atau desain sistem dari perkapalan yang memang lebih sesuai dengan jurusanku. Nah, Em, mungkin karena aku sendiri belum masuk, jadi aku akan lebih cerita nih tentang gimana sih aku bisa dapat kesempatan interview, terus kayak kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan, atau kira-kira aku dapat infonya tuh dari mana. Oke, nah em, aku itu kebetulan aku baru lulus di tahun lalu, jadi aku angkatan 2021 dan lulus di tahun 2025. Terus bagaimana lulusan pada umumnya pasti aku langsung nyari kerjaan kan. Nah, aku udah beberapa kali cari di beberapa kanal seperti LinkedIn. Nah, kebetulan untuk info yang aku dapatkan itu aku dapat dari LinkedIn. eh Terus habis itu pas banget nih ternyata ada satu lowongan yang qualification-nya itu sesuai denganku, yaitu mereka minta untuk lulusan spesifik teknik perkapalan dan juga untuk bahasa Jepangnya mereka minta yang level N5 dan N5 sampai N4 dengan English proficiency-nya profisien. Nah, ini juga apa ya, aku juga ingin memberikan semacam harapan dan motivasi kepada teman-teman bahwa meskipun memang majority dan juga tentunya akan lebih diprioritaskan untuk teman-teman yang punya kemampuan level N3 ke atas, especially yang udah N2 atau N1, tapi sebenarnya di luar sana ada kok beberapa lowongan yang mereka masih mempertimbangkan untuk teman-teman yang baru memiliki sekitar N4 gitu. Biasanya N4 itu adalah threshold yang paling minimumnya. Oke, nah terus untuk aku akan mulai cerita terkait interview yang aku alami. Nah, untuk interview itu aku melakukan 3 kali interview. Pertama itu aku melakukan interview dengan headhunting company-nya. Lalu setelah aku interview dengan headhunting company-nya dan dari mereka kira-kira mereka udah dapat gambaran nih, oh kayak latar belakangku seperti apa, terus mereka udah megang CV dan juga dari requisition apa, CV dan juga pengalaman pekerjaanku, dan aku karena aku udah beberapa kali magang tapi memang aku belum pernah kerja full time. Nah, setelah dari pihak headhunternya udah oke nih, kira-kira udah tahu kira-kira ini anaknya gimana, mereka mencoba meneruskan ke perusahaan klien mereka yang membuka lowongan tersebut. Nah, mungkin ada beberapa juga yang belum pernah ngalamin kayak dapat kerjaan yang melalui proses headhunter. Nah, ini mungkin sekalian aku bisa ceritain ya. Setelah dari headhunter dan juga perusahaan klien mereka berkomunikasi, nah pasti mereka kayak, oh oke, misalnya ini cocok, atau misalnya ternyata ada kualifikasi yang mereka ingin lebih tahu lebih lanjut gitu. Nah, menurut aku akan terjadi pertukaran informasi antara kedua belah pihak, dari aku sebagai pihak yang mau di-hire dan juga company yang mau hiring. Jadi dari company mereka akan memberikan transparansi berupa gaji, terus habis itu detail pekerjaan dan juga benefit dan sebagainya. Sementara kalau dari aku tentu aku memberikan informasi seperti CV dan sebagainya. Nah, apabila ternyata terjadi match, baru aku mulai masuk ke tahapan interview dengan company yang akan aku masuki itu. Nah, mungkin ini case by case-nya sangat beda-beda dan tergantung dari perusahaannya dan juga em, tergantung dari lowongan yang dibuka. Karena kalau dari aku dengar dari cerita teman-temanku, ada juga beberapa mereka yang masih melalui proses seperti tes aptitude. Juga temanku ada yang dari teknik komputer, ada yang ada tes codingnya gitu. Jadi memang ini beda-beda terkait perusahaannya dan juga lowongan yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi, dari perusahaan itu aku melalui 2 kali interview, dan interview yang pertama itu aku langsung interview ke user. Jadi HR-nya itu kayaknya mereka skip dengan anggapan background checkingnya itu sudah dilakukan oleh headhunternya. Lalu yang kedua, kebetulan aku dapat kesempatan untuk diinterview langsung sama Shacho perusahaan tersebut. Nah, mungkin aku cerita dulu dari interviewku yang pertama di company, yaitu perusahaan dengan user. Kebetulan
karena aku juga lagi masa-masa mencari kerja, aku juga ada kesempatan untuk beberapa kali interview dengan perusahaan yang di Indonesia. Jadi mungkin aku bisa kasih tahu perbandingannya. Ini juga merupakan yang aku pikir pronya mencari kerja di Jepang atau di negara lain. Dikarenakan kalau aku rasa mungkin ya kalau di Indonesia itu karena mungkin job marketnya juga sedang agak sulit, mereka itu lumayan selektif dan di saat interview misalnya dari HR atau user yang pertama pun mereka sedikit demanding, mereka sangat-sangat ingin tahu kira-kira apa sih kemampuan atau skill yang bisa kita tawarkan ke perusahaan. Contohnya kayak seperti latar belakangnya, lalu pernah magang di mana, atau kayak punya skill apa, belajar apa sama kuliah. Sementara kalau misalnya interview dengan perusahaan Jepang, atau at least dari yang udah pernah aku lalui, eh, mereka itu nggak cuman concern di skill apa aja yang bisa aku kasih, tapi mereka juga melakukan pertukaran informasi, di mana mereka juga menceritakan, oke, jadi company kita ini begini, backgroundnya begini, terus untuk lowongan yang kamu hire dan kami harap kamu kandidat yang cocok itu mereka melakukan project ini dan kami harap output yang bakal dibawakan ini. Jadi menurutku di sini ada em, apa ya, ada kesan di mana kita nggak cuman kita diinterogasi tapi kita juga bisa belajar lebih lanjut terkait company-nya, karena tentu kita juga harus selektif dan hati-hati dalam memilih company, apalagi itu kan di luar negeri ya kondisinya kita jauh dari rumah, jadi tentu kita harus mendapatkan informasi semaksimal mungkin dari kira-kira company apa sih yang ini bakal jadi calon tempat kerjaku nanti. Nah, untuk pertama itu kebetulan kurang lebih prosesnya seperti itu dengan user. Lalu untuk interview yang kedua itu kebetulan aku berkesempatan untuk interview dengan Shacho atau company dari presidennya, presiden dari company tersebut. Lalu mungkin dari mendengarnya itu terlihat terdengar sangat deg-degan ya, tapi em, alhamdulillah ternyata sebenarnya pertanyaannya itu lebih ke arah diskusi sih, dan mungkin mereka itu ingin mendapat semacam kayak POV atau pendapat dari aku selaku orang dari luar gitu sebagai gaikokujin gitu. Nah, em, oh ya, ada juga satu notes yang menurut aku beda banget antara proses perekrutan kerja di Indonesia dan juga di Jepang. Eh, untuk proses perekrutan kerja di Jepang itu mereka sangat-sangat transparan dengan timeline dan juga jenjang-jenjang yang sekiranya akan kita lalui apabila kita memenuhi kriteria. Dan mereka ngabarin tuh kayak oke, misalnya untuk interview pertama kita mungkin dari tanggal segini ya, terus kalau misalnya lanjut kemungkinan kamu akan mendapat undangan interview misalnya 2 minggu lagi gitu, terus di saat kita sudah selesai interview pun mereka akan menjanjikan oke, nanti hasil dari interview ini akan kita kabarin paling lambat misalnya 1 minggu lagi gitu. Menurut aku transparansi ini adalah hal yang penting dan juga baik, karena aku pribadi ngalamin mungkin beberapa kali di Indonesia hal tersebut sayangnya tidak ada gitu. Kadang ada beberapa yang mereka mungkin kalau misalnya ternyata nggak diterima tapi tidak ada lanjutannya. Ah, ya betul betul. Eh, oke, ada pertanyaan juga. Mungkin aku bisa sekalian jawab di sini. Untuk interviewnya, kebetulan waktu aku interview dari headhunter pun, aku interview dengan bahasa Jepang. Dan tapi take notes, bahasa Jepang itu bahasa Jepang yang sangat sederhana dan juga dari pihak mereka pun juga memaklumi kalau misalnya, oh oke, levelku masih sekitaran N4 N3, berarti nggak apa-apa yang sederhana. Terus eh, menurut aku pribadi sih kayak mayoritas itu yang mereka pasti akan demand untuk bahasa Jepang itu adalah di Jiko Shokai-nya. Tetapi em, nggak usah cemas. Aku pun dari 3 interview itu aku ditemenin oleh translator juga. Jadi eh, di saat terjadi kondisi di mana aku bingung bagaimana menyampaikannya atau kayak misalnya aku kurang paham kira-kira interviewer aku tuh jawabnya gimana, itu tetap ada di situ present translator untuk English-nya. Jadi em, nggak, kalau misalnya nggak bingung nggak mati kutu gitulah. Terus untuk
Iya. Kalau oh sama waktu Oke, mungkin aku sekalian ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya boleh aja langsung ditanya biar aku bisa langsung jawab biar nggak saling nunggu-nungguin. Waktu di tes user apakah ditanyain mengenai oke. Kalau aku pribadi ke Amar kebetulan aku alhamdulillah nggak melalui tahapan tes user tapi mungkin aku bisa cerita dari pengalaman temanku yang juga melalui proses untuk mencari kerja di Jepang dan kebetulan dia udah diterima juga di company yang berbeda dari aku. Dia itu di saat tes user tentu dia ditanya mengenai technical skills yang sekiranya bisa digunakan atau bermanfaat untuk role dia. Tetapi kalau sepaham aku, yang aku juga kurang-kurang paham karena dia kebetulan jurusannya komputer, itu dia tes usernya itu lebih ke coding sih. Jadi mungkin memang lowongan dia job desk-nya itu ada berhubungan tentang coding dan dia ada tes terkait coding tersebut. Tapi kalau aku pribadi kan aku akan berhubungan dengan kapal dan juga instalasi sistem di kapal gitu. Nah, aku sendiri nggak begitu ditanyain sih. Bahkan menurutku mereka sangat encouraging dan sangat bertipe untuk nurturing gitu. Jadi mereka berkali-kali ya share aku kalau kayak nggak usah cemas kalau misalnya kamu ngerasa nggak yakin dengan kemampuan kamu atau kamu ngerasa hands-on experience kamu kurang karena nanti saat sudah masuk ke company akan diajarin juga dari awal oleh senpai-senpai dan juga bucu-bucu di sana. Mungkin sebenarnya kalau dari yang bisa aku ceritain sih mungkin kurang lebihnya begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, boleh silakan langsung ditanya aja. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sekarang karena ini limited ya, teman-teman. We are not holding another question and answer session outside this session. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, silakan, silakan, silakan. Siapa tahu kan, kita nggak ada yang tahu tahun depan. Mungkin teman-teman yang akan jadi kayak ayah sang, kita nggak ada yang tahu ya, teman-teman. Karena itu mistake udah saya. Ayah Sang boleh Oh dari iya, aku dong minta oh iya boleh minta Sensei. apa ya? Minta testimoni dong gimana belajar di Okosi selama ini sama perbandingan kan Oke, Ayah Sang sempat cerita juga ya bedanya sama di tempat lain tuh apa gitu. Mungkin sekalian menunggu pertanyaan ya. Onegaishimasu. oke. Kayak teman-teman, jadi aku kebetulan enroll di kelas STEM 1 di Okoshi dan aku itu masuk di kelas yang 0 sampai N3. Nah, kebetulan sebelum aku di Okoshi itu aku juga udah beberapa kali coba les Jepang di tempat lain dan di sini aku jadi bisa ada perbandingan kira-kira apa sih kelebihan Okoshi atau apa yang aku dapat di Okoshi ada tapi di tempat lain enggak. Pertama, tentunya ada di Kaiwa Class karena di beberapa kali aku les di tempat lain itu mereka nggak mengadakan Kaiwa class yang secara khusus ada gitu dan juga mungkin instrukturnya itu akan sama dengan instruktur yang ngajarin bunko. Sementara kalau misalnya di Okoshi mereka punya sensei untuk Kaiwa classnya sendiri gitu dan biasanya eh, punya pengalaman yang Nihongo aja udah pera-pera gitu. Jadi kelas Kaiwanya Okoshi ini bener-bener yang ngebedain antara Okoshi dan juga les lain. Terus kalau dari yang aku pribadi suka itu adalah kebetulan dari sistem PR-nya. Mungkin ada beberapa orang yang akan menganggap kalau PR-nya Okoshi itu em, semacam jadi ya udah homework tambahan di luar tugas kuliah, di luar kerjaan, bahkan di luar kelas les juga kan. Tapi justru dengan adanya PR ini kita jadi sangat-sangat ke-refresh dan jadi ngelek gitu ilmu yang kita dapat di kelas sebelumnya. Dan juga aku suka karena kelasnya itu interaktif dan kebetulan aku diajar langsung sama Pinka Sensei. Jadi aku bisa bilang kalau benar seperti yang tadi udah dipaparkan sebelumnya, yang aku suka adalah kita tuh dituntut untuk aktif menjawab gitu. Jadi kita enggak yang kita cuma diem doang terus senseinya ngomong dan kalau misalnya senseinya ngelempar pertanyaan dan
ternyata kayak kita nggak ada yang tahu gitu, biasa kan kita diam aja dan kayak ya udah senseinya yang jawab dan kelasnya berlanjut. Nah tapi kalau di sini tuh kita dipastikan agar kita terlibat gitu dan biar kita bener-bener bisa. Mungkin eh, terdengar sedikit terpaksa, tapi dengan dipaksanya itu jadi kita mau nggak mau bisa, mau nggak mau kita harus belajar dan kita jadi nggak bisa lengah atau kita nggak bisa bengong gitu di kelasnya. Oke, ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Aku coba langsung jawab dulu ya. Ada beberapa company yang mencatatkan enter. Oke. Kalau misalnya beberapa company yang mencarikan untuk level bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya untuk role kerjaan dan posisi, menurut aku pribadi tentu itu akan ngaruh ya. Karena kalau misalnya untuk role yang di mana mereka bisa berhubungan langsung sama klien gitu. Nah, itu biasanya pasti mereka akan mengharapkan level bahasa Jepang yang lebih tinggi gitu. Eh, Terus aku juga bisa bilang karena kebetulan aku udah beberapa kali ngobrol sama mungkin coworker-coworker aku dan udah beberapa kali meet juga meskipun masih dalam Zoom. Aku aware kalau memang orang Jepang itu meskipun mereka banyak yang udah mulai bisa dan banyak yang udah mulai open minded, tapi memang mayoritas mereka itu kurang bisa dalam berbahasa Inggris. Bahkan kayak aku bisa bilang kalau dibandingin dengan standar orang Indonesia, mungkin kita tuh sebenarnya lebih bisa gitu bahasa Inggris dibandingkan orang Jepang. Sehingga pun meskipun tugas kita nih, misalnya kayak di engineering itu kan kita misalnya mengoperasikan apa-apa itu kan memang majority pakai bahasa Inggris ya. Tapi tetap untuk berkomunikasi berkomunikasi dengan coworker atau kayak coworker menjelaskan sesuatu ke kita, nah itu tuh mereka em, masih kurang mahir untuk menggunakan bahasa Inggris, apalagi di luar daily conversation gitu, kayak contohnya pekerjaan gitu. Maka dari itu memang dari kitanya sendiri juga harus yang mau nggak mau belajar bahasa Jepang gitu, biar komunikasinya sama coworker lancar. Terus timeline hingga offering berapa lama ya? Apakah oke? Posisi itu tingkat persaingannya seperti apa? Oh, oke. Terima kasih banyak pertanyaannya untuk Kaisan. Untuk timeline hingga offering itu, em, coba aku sebentar cek ya. Nah, mungkin aku bisa jabarin ini. Pertama kali itu aku daftar, aku pertama kali asalnya submit CV itu di sekitar awal Agustus. Terus, alhamdulillah waktu itu aku lumayan cepat dapat panggilan interviewnya. Seminggu dari itu aku interview dengan headhunter. Terus aku nunggu kabar dari Kaisyanya sekitar kayak sekitar dua minggu. Nah dari 2 minggu itu dikabarin Kaisyanya oke, langsung dijadwalin interview untuk pekan depannya. Jadi sekitar September awal-awal terus sampai tengah-tengah. Terus habis itu em, dari interview user ke interview show itu, kalau aku nggak salah itu sekitar seminggu. Jadi sampai akhir akhir September itu kurang lebih aku udah selesai tahap interviewnya dan em, tinggal nunggu hasil akhir apakah aku diterima atau enggak. Terus kalau aku nggak salah awal Oktober itu udah ada pengumuman dan dari situ yang perlu dilakukan adalah em, sign 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 kontrak tentunya. Setelah mendapatkan kontrak kita udah review terus sign. Terus habis itu em, mungkin ini prosesnya tentu beda-beda di semua di beda company ya. Tapi kalau dari aku pribadi itu dari pihak company langsung mengajukan COE atau Certificate of Eligibility. Nah, nanti kalau misalnya kita udah punya COE yang mana kalau di kasusku itu makan sekitar 2 bulan untuk diterbitkan. Kalau kita udah punya COE itu kita sudah bisa apply untuk visa. Lalu setelah kita bisa apply visa itu nunggu kurang lebih seminggu. Nah, dari situ kita udah bisa berangkat. Jadi em, kalau misalnya ditanya dari awal banget apply sampai punya kepastian itu Agustus September Oktober November Desember, mungkin sekitar 5 bulan, tapi itu juga dengan kondisi dari setengahnya itu udah fix diterima dan sisanya udah tinggal administrasi gitu. Itu kalau untuk timeline. Lalu
untuk apakah coba apply di perusahaan di Jepang, kebetulan untuk perusahaan ini di Jepang aku nggak coba apply selain itu karena kalau di kasus aku, alhamdulillah aku langsung lanjut kejelasan gitu. Aku langsung dapat dan lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Mungkin kalau amit-amit waktu itu aku nggak keterima, aku akan coba di tempat lain, tapi alhamdulillah itu nggak terjadi di aku. Lalu pengetahuanku di position itu tingkat persaingannya oke. Nah, em, kalau misalnya dari sepaham yang aku tahu, itu aku tahu dari headhunter company-nya itu, jadi mereka memang adalah spesialis company yang nyari-nyari semacam STEM worker gitu. Nah, terus mereka itu punya cabang di sehingga itu dia yang pasti mereka punya cabang di Filipina dan kalau nggak salah di India juga. Tetapi dari kantor pusatnya di Jepang itu mereka hiring dari untuk em, calon pegawai dari Jepang, terus habis itu tentunya Filipina dan India karena mereka punya kantor di situ. Terus dari setahu aku Singapura dan juga Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih beberapa daerah ASEAN itu yang akhir-akhir ini mereka cari. Dan kebetulan kalau di caseku aku juga dihubungkan dengan representatif Indonesianya di headhunter tersebut gitu. Jadi mungkin itu mungkin kalau untuk persaingannya precisely kayak dari berapa orang seleksinya gitu itu aku kurang tahu sih atau kayak berapa orang daftar gitu itu aku kurang tahu karena kayaknya kalau misalnya di beberapa website kerja di Indonesia kan mereka ada ya kayak lowongannya cuma berapa orang terus habis itu kayak yang udah daftar dari berapa per berapa gitu jadi kayak kira-kira chance-nya yang diterima beberapa per berapa gitu. Nah kalau untuk case aku kali ini di KSI Jepang ini aku kurang tahu sampai selevel itu. Oke, eh, untuk terima kasih juga pertanyaannya untuk nanti bekerja dengan bahasa Jepang atau Inggris ya dan intensitas komunikasinya seperti apa. Nah, em, kalau dari aku pribadi itu memang majority aku akan pakai bahasa Jepang. Nah, ini kenapa aku bisa bilang gini? Karena kebetulan dari kemarin sejauh yang aku tahu dari beberapa kali aku meet dan orientation itu em, aku paham kalau coworkerku itu majority mereka orang Jepang yang kurang bisa berbahasa Inggris gitu. Dan yang kalaupun bisa berbahasa Inggris itu mereka bukan immediate coworker aku gitu. Jadi kalau at least atasan langsungku itu mereka primarily ngomongnya pakai bahasa Jepang. Jadi mungkin aku akan majority pakai bahasa Jepang gitu. Cuman karena aku berhubungan dengan sistem di kapal itu mereka masih apa ya sepanjang sepengetahuan aku itu sistemnya itu juga ada kerjasama sama semacam company yang dari Singapura gitu jadi mungkin aku pasti akan tetap pakai bahasa Inggris di sehari-hari pekerjaanku gitu dan untuk intensitas komunikasinya aku tuh sepanjang sepengetahuan aku emang akan berhubungan sama klien, tapi bukan berhubungan dengan klien in the sense of orang ke orang, tapi ke kapal dari klienku gitu. Jadi mungkin lebih ke teknis sih. Jadi kayak mungkin aku nggak akan diharapkan untuk ngomong langsung banyak ke orang-orang di kapalnya atau owner kapalnya gitu. Oke, mungkin kalau pertanyaan yang ditujukan untuk aku ada segitu aja dulu sih. Terima kasih banyak ya semuanya atas pertanyaannya. Ayasang, terima kasih sudah mau share ya. Mungkin si Pak Sensei boleh dilanjut. Negaisi, Mas. Oke, terima kasih banyak untuk eh, Ayasan sudah memberikan insight-nya nih terkait pekerjaan di Jepang. Semoga kita di tahun 2026 bisa nyusul seperti Ayasan ya teman-teman. Berikan tepuk tangan buat Ayasan nih teman-teman. Bisa lewat reaction. Ayasan, omedetou gozaimasu ne. Selamat nih untuk employment-nya. Semoga pekerjaannya menyenangkan hmm, dan apa ya menyenangkan dan pokoknya baik-baik lah untuk Ayasan di Jepang nanti. Arigatou gozaimashita. Oke Arigatou gozaimasu. teman-teman.
Oke, sekarang siapa nih yang udah nggak sabar buat 2026 glow up bahasa Jepangnya dan segera berkarir kayak Ayasan? Boleh dong kasih reactionnya yang udah nggak sabar untuk berkarir di Jepang dan oh pokoknya belajar bahasa Jepang dulu nih baru baru berkarir ya di Jepang. Kebalik. Oke teman-teman kita lanjut aja nih ke sesi yang agak promosi tapi semoga teman-teman berminat ya dengan kami ya. Oke. Aku izin share screen lagi. Mate nih. Teh. Wah, akan ada sesi yang begini nih teman-teman. Jadi, ya, jadi begini teman-teman. Kan tadi kita udah udah mendengarkan pemaparan kurikulum. Kemudian kita juga udah mendengarkan dari Pak Prima terkait prospek pekerjaan di Jepang bagi murid-murid Okoshi. Dan kita juga sudah mendengarkan dari Ayasan terkait di Jepang tuh seleksi pekerjaannya bagaimana dan bagaimana Okoshi itu membantu Kak Aya untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang. Wah, sekarang kalau teman-teman udah nggak sabar lagi kita sambut ke bagian yang menyenangkan teman-teman, yaitu reveal pendaftaran. Kalau teman-teman udah nggak sabar nih mau bergabung sama kita, kapan sih kita akan buka? Kok nggak nggak ada ininya ya? Dededededededeng, Kak, kita aku kasih drum virtual. Dedededededeng. Mate nih. Oke, nah teman-teman, Okoshi akan membuka registrasi di benar besok hari teman-teman. Jadi besok kita akan rilis untuk formulir pendaftaran yang teman-teman bisa akses untuk melihat lebih lanjut em, proses pendaftarannya. Jadi kalau teman-teman besok tertarik untuk mendaftar Okoshi, kami akan rilis formulirnya besok yang akan diunggah melalui Instagram, Twitter, dan juga kami akan sebar melalui email yang teman-teman sudah daftarkan di formulir interest check kemarin teman-teman. Dan kami akan mulai melakukan announcement untuk penerimaan murid di tanggal 16 Januari beserta orientasinya juga dan kami akan mulai melakukan pembelajaran di tanggal 17 Januari. Jadi tidak membuang-buang waktu lagi, teman-teman akan langsung kami ajak untuk belajar bersama kami supaya teman-teman makin dekat nih dengan mimpi teman-teman untuk bekerja di Jepang. Oke, tapi ini kan open registration. Ada dong yang bertanya, kira-kira berapa nih eh, investasi yang harus saya keluarkan untuk mencapai mimpi saya di Jepang? Oke, jadi gini ya teman-teman. Oke, ini adalah pricing teman-teman dari kelas yang akan kami tawarkan di tahun 2026 ini. Jadi teman-teman akan membayar sedikit harganya teman-teman, tapi tenang saja karena tadi sudah dijabarkan ya teman-teman benefitnya, yaitu mulai dari, oh kelasnya lama, udah mulai sampai setahun, terus juga benefit pekerjaan di Jepang, maksudnya kayak penyaluran pekerjaan di Jepang, dan juga kayak ada tugas-tugas, dan juga sudah termasuk dengan kayu dan lain sebagainya. Kami harap harga ini menjadi harga yang bisa dikonsider ya bagi teman-teman sekalian. Nah, ini bisa dilihat untuk kelas 0 sampai N3 itu akan berkisar di harga 7,5 juta rupiah. Untuk kelas N5 sampai N2 itu berkisar di angka 12,5 juta rupiah. Dan untuk kelas N3 sampai N2 itu berkisar di angka 8 juta rupiah. Nah, teman-teman, untuk semua pembayaran ini bisa dicicil hingga 3 bulan seperti itu ya teman-teman bisa dicicil sebanyak 3 bulan. Seperti itu teman-teman. Apakah terkait harga ini adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oh ya ini harganya juga sudah tidak dipungut biaya lagi ya teman-teman. Bahkan sampai kalau nanti teman-teman sudah memiliki sertifikat JLPT dan untuk disalurkan ke perusahaan itu tidak ada biaya lagi. Jadi ini bisa dibilang one time investment ya teman-teman, kecuali untuk biaya-biaya yang mungkin tidak termasuk di sini seperti mendaftar JLPT dan lain sebagainya. Jadi we feel like this is a very good deal buat teman-teman yang pingin nih tahun 2026 belajar sesuatu yang baru supaya nanti teman-teman dapat meraih mimpi teman-teman untuk bekerja di Jepang. Apakah untuk hal ini ada teman-teman yang ingin bertanya?
Oke, kalau misalkan teman-teman belum ada yang mau bertanya, jangan lupa ya teman-teman kalau pendaftarannya akan dibuka besok di tanggal 11 Januari dan nanti kami akan mengirimkan video rekaman session ini kepada melalui link YouTube dan kami akan kirimkan ke email teman-teman sekalian. Oke. Kami berikan kesempatan terakhir untuk teman-teman memberikan pertanyaan sebelum kami tutup mungkin di jam 8.40, teman-teman. Going once, going twice, going thrice. Oke, mungkin Tingkat Sensei bisa sambil bantu jawab aku ya. Kak mau tanya, kalau fresh grad ikut kelas Okoshi ini kan durasinya 1 sampai 1,5 tahun. Biasanya murid nyambi kegiatan apa ya yang cocok kalau kerja kan bakal kepotong les 9 sampai 11. Apakah Tingkat Sensei bisa bantu menjawab? Oke, sebentar. Sama-sama saya mencoba mencerna pertanyaannya ya. Tapi kalau misalnya kan kebetulan di kelas kami ini juga kan siswa-siswanya ada yang masih kuliah atau juga ada yang sambil bekerja gitu ya. Kalau misalnya durasinya ini kan sebenarnya bukan dibilang lama ya. Kalau menurut saya ini durasinya sangat sebentar. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar bahasa Jepang ya sebelumnya. Ini sangatlah singkat sebenarnya dengan waktu 1 tahun dan 1,5 tahun ini. Tetapi kita kan juga akan ada PR dan juga mungkin Minasang akan diarahkan ke aplikasi ya misalnya kita ada rekomendasi nih aplikasi ini atau ada rekomendasi mungkin belajar via YouTube juga akan kami coba share ya di nanti kita juga akan ada Discord channelnya Minasang dan di situ kita akan saling share gitu kayak bagaimana cara belajarnya dan juga bagaimana cara mengerjakan PR yang efektif misalnya seperti itu atau mungkin kalau Minasang yang anak-anak IT kebetulan sampai kalian banyak juga yang anak IT, jadi bisa saling share gimana sih cara cara cepatnya gitu ya daripada kan kalau sekarang kan mungkin udah banyak teknologi yang canggih gitu ya Minasang, jadi mungkin ada trik-triknya seperti itu. Mungkin nanti triknya bisa juga saling saling diskusi dengan apa namanya dengan senpai atau mungkin dengan senseinya masing-masing. Lalu kalau misalnya untuk belajar sendiri karena kita kan udah ada materinya lengkap mungkin kamu bisa juga di waktu-waktu yang apa ya, waktu-waktu yang sedang luang gitu ya, kamu bisa mungkin sambil review lagi kosakata dan juga mungkin beberapa kalau kamu mau bikin flashcard sendiri via aplikasi atau mungkin kamu mau bikin flashcard tradisional menggunakan apa ya kertas atau seperti itu sangat disarankan sih. Karena kalau belajar bahasa, kalau dari saya pribadi yang paling penting itu adalah kosakata. Mungkin kalau yang Minasang sudah pernah belajar bahasa Jepang menyadari kalau kosakata bahasa Jepang itu sangatlah banyak dan mirip-mirip dan juga kosakatanya itu eh, rumit ya bisa dibilang rumit gitu ya apalagi kanji ya plus ada kanjinya juga jadi kalau saran saya tuh berawal dari kosakata dulu jadi mungkin kayak dari sekarang kamu boleh sambil download aplikasi atau mungkin kayak dari YouTube juga sebenarnya untuk yang di apa ya untuk yang basic-basic itu sudah banyak juga sih aplikasi seperti itu. Lalu juga kalau misalnya berhubung ya karena kan Minasang juga sambil bekerja, sambil kuliah ya pasti ada kepotong lah ya waktunya. Nah, itu mungkin pinter-pinter aja Minasang untuk memanage waktu. Misalnya oh waktunya itu nggak harus yang lama banget sih. Misalnya kalau kelas kan mau gak mau kayak 2 jam kita belajar gitu ya di kelas dan itu kita harus manteng gitu, harus stay gitu 2 jam itu Minasang belajar. Tetapi kalau di luar itu Minasang mungkin sedikit-sedikit aja kayak 10 menit Minasang belajar kosakata terus nanti 10 menit laginya Minasa mengerjakan pekerjaan lagi atau mungkin Minasa mau refresh dulu nih main game dulu atau mungkin mau nyambi dulu gitu ya. Habis itu lebih baik Minasa tuh sedikit-sedikit tapi sering daripada misalnya waktu misalnya ya kalau udah di luar dari kelas misalnya 1 jam lama-lama kan boring juga ya. Jadi lebih baik kayak 10 menit per 10 menit istirahat atau per 15 menit terserah ya yang senyamannya aja karena ada orang tuh yang nggak bisa diganggu ya kayak misalnya saya 1 jam mau belajar nggak usah diganggu ada juga yang seperti itu tapi ada juga yang kayak gampang boring
lebih baik kayak dibagi per menit lah gitu. Kalau saya sih sarankan untuk belajar kosakata itu nomor satu, karena kalau belajar grammar salah sedikit itu masih ya udahlah masih bisa dipahami. Yang penting kalau percakapan itu kan dipahami oleh lawan bicara kita. Tetapi kalau kosakatanya kita nggak tahu bagaimana cara kita berbicara kan sama aja kayak kita ngobrol bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris kan yang paling penting adalah juga vocabulary juga. Kalau ketika minasang tahu vocabulary gampang kan untuk berbicara meskipun grammarnya salah atau mungkin ya tidak sesuai dengan yang seharusnya, tapi yang penting kalau berbicara dengan apapun ya bahasanya ya bahasa Inggris, bahasa Jepang, apapun bahasanya yang penting adalah minasang bisa memahami apa yang disampaikan dan juga bisa menyampaikan apa yang ingin kita utarakan karena itu challenge-nya belajar bahasa. Mungkin kalau grammar itu mungkin akan lebih apa ya di kelas materi itu akan pasti lebih mudah lah ya dibanding kelas Kaiwa. Banyak yang merasa seperti itu karena kelas Kaiwa itu kan mau nggak mau kita harus banyak berbicara. Nah, jadi makanya kalau misalnya waktunya minasang kayak tight gitu ya antara kerjaan dan mungkin kuliah dan juga banyak hal yang mungkin minasang harus kerjakan. Nah, itu lebih baik minasang manajemen waktunya sedikit-sedikit aja, nggak usah yang langsung 1 jam atau berapa per 10 menit atau per berapa menit. Yang penting konsisten. Yang penting kan konsisten ya. Apapun yang kita jalankan itu kalau konsisten pasti akan lebih terasa apa ya, terasa kemajuannya daripada minasang langsung paksakan langsung seharian itu pasti bakal pusing. Tapi kalau minasang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit juga kan. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang baru saya bisa sampaikan sekarang. Kalau misalnya nanti Kak Salma berminat untuk masuk ke kelas Okoshi, nanti mungkin kita bisa ada juga consultation room ya. Jadi jangan jangan apa ya? Minasan jangan khawatir karena kita ada consultation room. Jadi kita juga bisa saling apa ya? Memberikan apa ya? Entah itu minasan mau curhat, keluhan atau apapun itu kami sangat welcome sih kalau misalnya mau banyak tanya terkait pembelajarannya seperti apa atau aduh sensi aku kurang di sini nih aku harus gimana ya dan itu kita juga sudah banyak ya menjawab semua curhatan curhatan siswa gitu ya jadi tenang saja gitu ya di kita juga akan ada consultation room supaya lebih mungkin biar lebih tahu gimana sih kalian apa yang dirasakan kalian saat ini ketika belajar bahasa Jepang karena belajar bahasa Jepang pasti ada turun up and down-nya pasti ada ya ada kalanya lagi rajin ada kalanya kita udah mulai merasa susah dan motivasinya turun itu manusiawi sih ya tapi yang paling penting adalah konsisten menurut saya gitu ya sama seperti minasan kuliah dan bekerja kan yang penting konsistennya itu ya yang bikin kita mungkin akan berprogres lah seperti itu sih mungkin sama sang kalau dari saya untuk private mungkin boleh langsung kontak ke Siva Sensei ya di situ juga sudah ditulis nomornya Siva Sensei boleh di save karena kalau private mungkin akan sedikit berbeda ya dengan reguler seperti itu oke dari saya sekian. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Salma tadi mengakhiri sesi information session kita pada malam hari ini, teman-teman. Kami, segenap tim Okoshi Japanese Language Education Program, mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman telah mengikuti information session pada hari ini, teman-teman. Kami harap session ini memberikan gambaran dan inspirasi bagi teman-teman untuk melanjutkan semangat teman-teman untuk belajar bahasa Jepang lagi di tahun 2026 ini dan kami harap ketika teman-teman memiliki semangat teman-teman lagi untuk belajar bahasa Jepang, teman-teman em, mem- ingin memilih Okoshi sebagai mitra belajar teman-teman semua. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri sesi, mungkin kami izin untuk melakukan dokumentasi, teman-teman. Jadi, kalau ada teman-teman yang berkenan untuk open kamera, maybe bisa ini ya teman-teman bisa on cam supaya untuk melakukan dokumentasi. Mungkin dari Kariza bisa bantu untuk dokumentasi. Oke, teman-teman, boleh on cam ya, tapi aku izin off cam karena kameraku burik sekali. Oke, nanti aku hitung sampai 3 ya. Mana nih? Yuk, oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sekali lagi. Coba deh. Mana sih? Oh, ya.
Oke, satu, ganti gaya ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak telah menghadiri sesi kami. Sesi dokumentasi tadi mengakhiri sesi pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kami harap untuk dapat melihat teman-teman kembali di kelas-kelas kami. Oke, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Otsukare sama deshita. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di sesi pendaftaran di hari esok hari. Terima kasih teman-teman. Arigatou Bye-bye. gozaimasu.